Salve sahabat Katoliku keren, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di benua Asia. Indonesia memiliki jumlah penduduk mencapai hampir 284 juta jiwa tahun 2024, menjadikannya sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Indonesia juga dikenal sebagai negara yang majemuk, di mana terdiri atas beragam suku, bahasa, hingga agama. Walau berbeda-beda, namun bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia juga termasuk negara yang sangat religius di dunia menurut lembaga penelitian, di mana setiap penduduk wajib memilih agamanya sesuai dengan hati nuraninya, sehingga tak ada tempat bagi ateis di Indonesia untuk berkembang. Ada 6 agama resmi yang diakui bangsa Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ditambah dengan penganut kepercayaan lokal asli Indonesia. Islam menjadi agama terbesar di Indonesia hingga saat ini dengan jumlah umat mencapai hampir 246 juta jiwa atau 87% dari penduduk, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan. Di sisi lain, walau merupakan negara dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia, namun siapa sangka berdasarkan data yang dirilis dari pemerintah, agama Katolik menjadi agama yang paling berkembang pesat di Indonesia. Data resmi yang dirilis oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri menunjukkan populasi umat muslim pada Juni 2023 mencapai 243 juta jiwa. Lalu pada Desember 2023 menjadi 244,4 juta jiwa atau bertumbuh sebesar 0,58%. Sedangkan Katolik dari 8,54 juta jiwa pada Juni 2023 naik menjadi 8,60 juta jiwa atau bertumbuh sebesar 0,70% hanya dalam 6 bulan. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan umat muslim Indonesia yang hanya mencapai 0,58%. Bahkan pertumbuhan umat Katolik Indonesia ini melampaui persentase pertumbuhan penduduk negara yang hanya 0,56%. Muncul sebuah pertanyaan, apa penyebab agama Katolik menjadi agama yang berkembang paling pesat di Indonesia? Sahabat Katoliku keren, selain faktor kelahiran, faktor utama pesatnya pertumbuhan umat Katolik di Indonesia karena banyaknya penduduk yang terpanggil berpindah agama menjadi Katolik, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Setiap tahunnya, Gereja Katolik Indonesia menyambut sekitar 136.000 umat Katolik baru, di mana sekitar 20.000 diantaranya merupakan penduduk yang dibaptis dewasa berpindah menjadi Katolik dari berbagai agama. Umat Kristen Indonesia sendiri, baik Katolik maupun Protestan, kini mencakup 11% dari penduduk dan terus berkembang pesat, di mana Gereja Katolik merupakan gereja kekristenan terbesar di Indonesia dengan 8,7 juta anggota, di mana yang terbesar kedua adalah Gereja Bethel Indonesia atau GBI dengan 3 juta anggota dan disusul oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP yang memiliki hampir 2 juta anggota. Sahabat Katoliku keren, agama Katolik sudah ada di Indonesia. Beberapa sejarah menyebut sudah ada sejak abad ke-7, di mana di Sumatera Utara, tepatnya di Barus, Pancur, Sibolga, sudah terdapat komunitas umat Katolik. Lalu, agama Katolik semakin berkembang pesat ketika para misionaris Portugal datang berkarya di Indonesia, mewartakan iman Katolik di Maluku pada tahun 1534. Hingga tahun 2023, populasi umat Katolik telah mencapai 8,7 juta jiwa menurut data Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik per Provinsi, populasi umat Katolik Indonesia telah mencapai 10 juta jiwa lebih. Tak hanya itu, bahkan menurut data yang disampaikan Bimas Katolik, sudah terdapat hampir 12,5 juta jiwa umat Katolik Indonesia per Juli 2024 atau mencakup hampir 5% dari penduduk Indonesia. Tentunya perbedaan data yang ada terus divalidasi karena beberapa faktor yang mempengaruhi.
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Katolik terbesar ketiga di Asia setelah Filipina dan India, serta terbesar ke-20 di dunia. Tak hanya itu, Indonesia yang saat ini terdiri atas 38 keuskupan dan lebih dari 1.500 paroki, juga menjadi salah satu negara dengan panggilan hidup menjadi imam, biarawan-biarawati yang tersebur di dunia. Terdapat hampir 6.000 imam di negara ini, dengan hampir 10.000 biarawati dan hampir 2.000 frater. Indonesia juga memiliki hampir 28.000 katekis yang mewartakan iman di seluruh pelosok Indonesia. Walau hanya sekitar 3-5% dari penduduk, namun dari 38 provinsi, terdapat 2 provinsi yang menjadi mayoritas Katolik di Indonesia, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT, di mana Katolik mencakup 55% dari penduduk, dan juga Provinsi Papua Selatan yang beribu kota di Merauke, dengan penduduk Katolik mencapai 50% dari penduduk, dan umat Katolik juga turut berkontribusi besar bagi bangsa khususnya di dunia pendidikan. Sebanyak 3 universitas Katolik masuk 10 universitas swasta terbaik di Indonesia menurut QS Asia Ranking University tahun 2022, yaitu Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta, dan Universitas Katolik Parayangan Bandung. Banyak juga umat Katolik yang turut berkontribusi dan berpengaruh di dunia politik, olahraga, ekonomi, dan sosial. Walau merupakan minoritas dalam kuantitas, namun umat Katolik Indonesia mampu berkontribusi secara kualitas. Sahabat Katoliko keren, luar biasa ya, Gereja Katolik berkembang pesat di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Semoga umat Katolik Indonesia semakin bertumbuh tak hanya dalam kuantitas, tapi juga dalam kualitas, yaitu iman, harapan, dan kasih. Katoliko keren, bangga menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit, membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai, di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati. Salve sahabat Katoliko keren. Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851.
Tahun 2025 adalah tahun Yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun Yubileum ini bersama Katolik Ukren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Ukren di tahun Yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Ukren bersiara bersama kami di tahun Yubileum yang penuh rahmat. Salve!